Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aliansah dari Prodi D4 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Saya akan menjelaskan pengertian muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Selanjutnya ada pengertian hukum perdata Islam. Adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Selanjutnya ada hukum pernikahan dalam Islam. Dalam agama Islam, pernikahan dinilai sebagai salah satu ibadah untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan pernikahan telah memenuhi separuh agamanya. Pernikahan memiliki beberapa tujuan, terutama untuk meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia di muka bumi ini dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama Islam. Selanjutnya ada politik hukum. Adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Menurut ahli hukum Patmo Wahjono, sedangkan menurut Rahatjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan dan hukum tertentu dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandi Andrea Pratama dari kelompok 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang warisan menurut Islam. Ialah hukum yang mengatur tentang pelayanan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang meninggal. Lalu adapun istilah-istilah dalam waris, yaitu waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua, mawaris, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yang ketiga, al-irs, yaitu harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sudah diambil untuk keperluan pembedahan jenazah. Yang keempat ada warasah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Yang kelima ada tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pembedahan jenazah, pelunasan hutang, dan lain-lain. Lalu hukum mempelajari warisan. Agama Islam mengatur pembagian warisan secara rinci dalam Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan sesama ahli waris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan. Lalu adapun sumber hukum tentang warisan, yaitu surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Lalu ada juga surat An-Nisa ayat 176. Sebab-sebab hak warisan dalam Islam. Yang pertama, hukum kekerabatan. Yang kedua, hukum perkawinan. Yang ketiga, al-wala atau memerdekakan hamba sahaya. Lalu sebab-sebab hilangnya hak warisan dalam Islam. Yang pertama, perbudakan. Yang kedua, perbedaan agama. Yang ketiga, pembunuhan. Yang keempat, berlainan negara. Yang kelima, murtad. Rukun dan syarat kewarisan. 1. Pewaris baik secara hakiki, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdiri. 2. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan keluarga ataupun kekerabatan. Ketiga, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang ataupun tanah. Adapun syarat waris terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum pewarisan Islam diketahui ada 3 macam, yaitu muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewarisi hartanya. Yang kedua, waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kerabat baik hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalkan warisan, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup, termasuk dalam hal ini bayi yang masih dalam kandungan. Terdapat juga syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. Yang ketiga, al-maurus adalah semua harta yang menjadi warisan, baik berupa harta yang termasuk kategori warisan. Lalu ada golongan dan bagian ahli waris. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang empat kakek,
dan terus ke atas. Yang kelima saudara laki-laki sekandung. Yang keenam saudara laki-laki dari ayah. Yang ketujuh paman. Yang kedelapan anak laki-laki. Yang kesembilan suami. Yang 10 tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Lalu ada 7 ahli waris dari kalangan perempuan. Yang pertama anak perempuan. Yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga ibu. Yang keempat nenek. Yang kelima saudara perempuan. Yang ketujuh istri. Dan yang keenam istri. Dan yang ketujuh tuan wanita yang memerdekakan budak. Ada 5 ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris, yaitu suami, istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris. Dan asobah yang paling dekat yaitu anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan ibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman. 11. Jika asobah tidak ada, maka tuan yang memberikan budaklah yang mendapatkannya. Lalu bagian ahli waris. Suami setengah bagian jika kondisinya tidak ada anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu, maka suami mendapatkan 1/4 bagian. Istri 1/4 bagian jika tidak ada anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu, maka istri mendapatkan 1/8 bagian. Jika kondisinya 1/4 atau 1/8 bagian tersebut, jika istri lebih dari seorang, maka dibagi rata. Anak laki-laki asobah, kondisinya jika sendirian atau bersama zawil furud, 2 kali bagian anak perempuan jika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu ada anak perempuan setengah jika kondisinya anak perempuannya seorang. 2/3 jika anak perempuan lebih dari seorang dan dibagi rata. Asobah jika setengah bagian anak laki-laki jika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Cucu tidak mendapatkan bagian. Cucu laki-laki tidak akan mendapatkan bagian jika ada anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak akan mendapatkan bagian jika ada anak laki-laki, ada 2 orang atau lebih perempuan, kecuali cucu perempuan bersama cucu laki-laki. Cucu perempuan akan mendapatkan setengah bagian jika cucu perempuannya seorang, akan mendapatkan 2/3 bagian jika cucu perempuan lebih dari seorang dan dibagi rata, akan mendapatkan 1/6 jika cucu perempuan bersama anak perempuan. Asobah jika setengah bagian cucu laki-laki jika ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Lalu ada ayah 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan 1/6 dan sisa jika ada anak laki-laki perempuan atau cucu perempuan. Lalu 2/3 bagian jika ahli waris hanya ayah dan ibu. 2/3 dari sisa setelah dikurangi hak istri atau suami jika ada istri atau suami dan ibu. Lalu asobah jika tidak ada ahli waris lainnya. Ibu 1/6 bagian jika ada anak atau cucu 2 orang atau lebih. 1/3 jika ahli waris hanya ibu atau ayah dan ibu. 1/3 dari sisa jika setelah dikurangi hak istri, suami jika ada istri atau suami dan ayah. Lalu kakek tidak akan mendapatkan bagian jika ada ayah. 1/6 bagian jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. 1/6 dari sisa jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Sisa tidak ada anak cucu tetapi ada ahli waris lain. Asobah tidak ada ahli waris lainnya. Nenek tidak akan mendapat bagian jika ada ayah atau ibu untuk nenek dari ayah, atau ada ibu untuk nenek dari ibu. 1/6 bagian jika ada maupun tidak ada ahli waris selain ayah atau ibu. 1/6 dibagi rata jika nenek lebih dari seorang. Lalu saudara laki-laki kandung tidak akan mendapatkan bagian jika ayah, anak laki-laki, cucu laki, dan anak dari laki-laki ada. Asobah jika sendirian atau bersama zawil furud, 2 kali bagian saudara dari kandung jika ada saudara kandung laki-laki dan saudara perempuan kandung. Dibagi rata jika saudara laki-laki kandung lebih dari seorang, atau sama dengan bagian saudara seibu jika kondisinya ahli waris, suami, ibu, saudara kandung, dan 2 orang atau lebih saudara seibu.
saudara PR kandung perempuan. Bagian jika ada ayah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Setengah bagian jika saudara perempuan kandung hanya seorang. 2/3 bagian jika saudara perempuan kandung lebih dari seorang dan dibagi rata. Asobah bersama dengan jika kondisinya bersama dengan saudara laki-laki kandung, bagian perempuan setengah bagian laki-laki bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Lalu saudara laki-laki sebapak tidak akan mendapat bagian jika ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Lalu sobah jika sendirian atau bersama zabil furud. Dan dibagi rata saudara laki-laki sebapak lebih dari seorang. Lalu ada saudara perempuan sebapak tidak akan mendapatkan bagian jika ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan atau lebih saudara perempuan kandung. Lalu setengah bagian jika saudara perempuan sebapak hanya seorang. Lalu 2/3 bagian jika saudara perempuan sebapak lebih dari seorang dan dibagi rata. Lalu 1/6 bagian jika bersama saudara perempuan kandung. Dan sobah jika bersama saudara laki-laki sebapak, bagian perempuan setengah bagian laki-laki bersama atau bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Dari warisan tersebut dapat kita ambil bahwa Islam juga mengatur dalam pembagian harta waris agar semua dapat berjalan dengan lancar, yaitu tidak ada perselisihan dan juga semua merasa adil, karena Islam sendiri sangat mengutamakan keadilan bagi seluruh umat. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dan menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tabel yang telah kita jelaskan pada sesi yang lalu. Contoh, jika seorang suami meninggal dunia, kemudian ia meninggalkan harta warisan sebesar 24 miliar untuk ahli waris yang terdiri dari istri, kemudian ibu, juga ada anak laki-laki, dan seorang paman. Ya, kita ingat tadi yang meninggal adalah seorang suami. Ini kita nih. Maka berapa bagian masing-masing dari ahli waris ini? Maka kita pertama adalah menentukan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa 11-12. Maka kita ketahui bahwa bagian istri mendapatkan 1/4. Tetapi karena kita lihat di sini ada anak laki-laki, maka ia terhalang mahjub nukson, sehingga istri berkurang menjadi dari 1/4 menjadi 1/8. Kita tulis 1/8 di sini. Ibu, dia mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi karena di sini di bagian ahli waris ini ada anak laki-laki, maka seorang ibu mendapatkan bagian 1/6. Sedangkan anak laki-laki kapanpun itu jika ada di dalam bagian sebagai ahli waris, maka dia pasti selalu mendapatkan yang disebut dengan asobah bin nafsi, atau kita tulis A, atau bagian sisa. Sisa tapi banyak. Adapun paman, karena masih ada anak laki-laki, maka paman ini tidak mendapatkan bagian, atau bahasa faraidnya atau ilmu warisnya kita sebut dengan mahjub, terhalang karena ada anaknya laki-laki. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa.
Nah, selanjutnya kita lihat bilangan ini, 1/8 dan 1/6. Lihat bilangan pembagi antara 8 dan 6. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam menentukan asal masalah. Jadi 8 dan 6 ini KPK-nya berapa? Maka kita lihat ternyata KPK-nya adalah 24. Nah, inilah yang disebut dengan asal masalah. Nah, dari sini kemudian kita bagikan 24 dibagi 8 untuk mendapatkan bagian atau furud muqaddarah seorang istri itu. Maka kita temukan 24 bagi 8 hasilnya adalah 3. Sedangkan 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. Dan ini bagian ibu. Nah, adapun anak laki-laki karena ini sisa, maka untuk mengetahui berapa sisanya kita lihat 3 ditambah 4, 7. Maka jumlah 24 dikurangi 7, sisanya berarti 17. Sedangkan paman karena majub tidak mendapatkan apa-apa. Maka hasilnya ini. Kalau kita ketahui tadi bahwa jumlah harta yang ditinggalkan adalah 24 miliar. Jadi berapakah harta warisan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris setelah kita ketahui furud muqaddarahnya ini? Nah, ini gampang sekali. Bagaimana caranya? Harta warisan ini dibagi dengan asal masalahnya. 24 dibagi 24. Maka hasilnya berapa? Adalah 1 M. Nah, dari sini hasil ini pembagian dari 24 bagi 24 adalah 1. Kemudian kita kalikan kepada masing-masing bagian yang telah ada di dalam tabel ini. Maka 3 dikali 1M sama dengan 3M. 4 dikali 1M sama dengan 4M. 17 dikali 1M sama dengan 17M. Jadi istri mendapatkan 3M, ibu mendapatkan 4M, dan anak laki-laki 17M, sedangkan paman tidak mendapatkan mahjub sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Nah, inilah cara menghitung harta waris untuk diberikan kepada ahli waris sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian penjelasan singkat yang kita buat, semoga bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Juliawati dari Prodi D4 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Maqasid syariah dalam pengertian dasar adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini diwujudkan dengan memelihara 5 kebutuhan pokok, diantaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang pertama adalah menjaga agama. Dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama. Dan yang kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah menjaga akal. Akal itu merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Akal menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yang keempat itu adalah menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah
lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi dengan baik nantinya. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Nauzubillah min zalik. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menjaga harta. Memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara yang batil. Kemudian jual beli dalam Islam. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu peran yang paling penting di kehidupan manusia yang sekarang adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli sudah digunakan dari zaman dahulu kala, menggunakan sistem barter, uang komoditas, hingga uang sekarang yang lazim dipakai. Meskipun sekarang sudah memasuki era cashless society yang sudah berubah menjadi digital seperti GoPay, Oppo, Link Aja, dan lain-lain. Kemudian ada jual beli umum, merupakan aktivitas menukar harta dengan harta. Adapun rukun jual beli diantaranya ada 4. Yang pertama adalah akidain, yang kedua adalah objek yang dibeli, yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat adalah nilai tukar pengganti barang. Yang pertama adalah akidain. Akidain merupakan pembeli dan penjual diantaranya berakal dan 2 orang yang berbeda. Yang kedua adalah objek yang dibeli. Keberadaan barang tersebut harus tampak bermanfaat, dimiliki oleh sendiri, dan diserahkan secara langsung. Yang ketiga adalah ijab kabul, yang artinya adanya kerelaan antara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Yang keempat adalah nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang harus suci, tidak boleh barang najis, dapat diserah terimakan, ada manfaatnya, dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Nah, kemudian ada jual beli online. Hadirnya internet mempermudah transaksi jual beli. Sekarang sudah ada marketplace atau e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah jual beli online itu diperbolehkan dalam Islam? Dr. Oni Sahroni dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer membahas tentang ekonomi kekinian menyebutkan bahwa jual beli online diperbolehkan selama ketentuan terkait barang tersebut halal dan jelas spesifikasinya dipenuhi. Islam itu memberikan kemudahan pada setiap hal yang dilakukan oleh umatnya, terutama dalam hal muamalah. Kemudian ada hal-hal yang dilarang dalam transaksi jual beli. Yang pertama adalah maisir, yang memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras, misalnya praktik perjudian. Yang kedua goror, yang artinya pertaruhan. Ketidaktentuan dalam hal transaksi dan tidak adanya kejelasan, misalnya transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya dan di luar jangkauan. Yang ketiga adalah haram, yang dimana objek yang dijualnya itu adalah barang haram seperti minuman keras, narkoba, psikotropika, dan lain-lain. Yang keempat ada riba. Riba itu tidak menambah harta, justru mengurangi harta. Sesungguhnya yang menambah harta adalah zakat. Yang kelima adalah batil, sesuatu yang buruk, seperti kecurangan, ketidakjujuran, mengurangi timbangan yang tidak dibenarkan. Dan yang terakhir adalah penyuapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana dalam Islam. Hukum pidana sendiri menurut Sudarsono memiliki arti, yaitu hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Hukum pidana dalam Islam, dalam fikih sering disebut dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal dari kata jana. Secara etimologi jana berarti perbuatan dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Secara terminologi, kata jinayat mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya yaitu jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, atau yang lainnya. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam jinayah atau pidana Islam dibicarakan pula upaya-upaya preventif, rehabilitatif, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman. Secara umum, pengertian jinayat sama dengan hukum pidana atau hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, dan sebagainya.
Yang kedua, asas-asas hukum pidana dalam Islam. Asas-asas hukum pidana dalam Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam. Di antaranya yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Asas ini berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 15 dan surat Al-An'am ayat 19. Kedua ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad supaya menjadi peringatan dalam bentuk aturan dan ancaman atau hukuman kepadamu. Selain itu, ayat lain dalam Al-Quran yang menyatakan asas ini yaitu surat Asy-Syura ayat 208 yang berbunyi, dan kami tidak akan membinasakan suatu negeri pun melainkan sudah ada bagiannya yang memberi peringatan. Dan surat Al-Qasas ayat 59 yang berbunyi, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Dua ayat tersebut menjadi asas legalitas, yang mana suatu negara atau kota yang tidak ada memperingati atau membacakan ayat-ayat dan tidak ada yang melakukan kezaliman, maka negara atau kota itu tidak boleh menerapkan hukuman pidana. Yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang jahat, akan mendapat timbalan yang setimpal, seperti yang ditulis pada surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Allah menyatakan bahwa setiap orang dekat kepada apa yang ia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas bahwa itu salah. Asas ini berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Yang ketiga, unsur-unsur hukum pidana dalam Islam. Yang pertama ada unsur yuridis normatif, yang didasari oleh dalil untuk menentukan larangan terhadap perilaku tertentu yang diancam dengan hukuman. Yang kedua ada unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ciri-ciri hukum pidana dalam Islam. Ada 7. Yang pertama, hukum Islam adalah bagian yang bersumber dari ajaran Islam. Yang kedua, hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dicerai-pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Yang keempat, hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Yang kelima, hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti bentuk bagan bertingkat. Yang keenam, hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak amal dan pahala. Yang ketujuh, hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wad'i. Pengertian harta secara umum adalah sesuatu yang berupa kepemilikan, baik itu benda maupun uang. Dalam Islam sendiri, pengertian harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai terlebih digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam, dan diwajibkan untuk mengganti rugi terhadap orang yang merusak atau melenyapkannya, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Jenis-jenis harta dalam Islam, yang pertama ada harta mutaqawim dan gair mutaqawim. Yang kedua, mal misli dan mal kimi, harta istihlak dan harta istimal, harta mankul dan harta gair manakul, harta ain dan dain, mal an-ain dan mal an-naf'i, harta mamluk, mubah dan mahjur, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta pokok dan harta hasil, harta khas dan harta am. Pengertian harta. Harta secara umum adalah sesuatu yang berupa kepemilikan, baik itu benda maupun uang. Dalam Islam sendiri, pengertian harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai terlebih, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam, dan diwajibkan untuk mengganti rugi terhadap orang yang merusak atau melenyapkannya, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Adapun pengertian harta menurut mazhab yaitu, yang pertama, mazhab Maliki mendefinisikan harta ke dalam dua macam, yaitu yang pertama, harta yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk memilikinya atau menguasainya. Yang kedua, sesuatu yang diakui sebagai harta milik secara uruf atau adat. Kedua, mazhab Syafi'i mengartikan harta menjadi para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, ada fakir, yaitu orang yang benar-benar sudah tidak mempunyai apapun. Yang kedua, miskin,
yaitu orang yang punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Yang ketiga amil zakat atau panitia zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima rikob atau budak yang dijanjikan merdeka dengan tebusan uang. Yang keenam orang yang terlilit hutang. 7 orang-orang yang sedang dalam kondisi sabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil atau musafir. Zakat mal. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan dari sebagian harta yang kita miliki dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima atau mustahik dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Zakat mal ditentukan oleh haul atau masanya atau ketika sudah mencapai ukuran satu nisab. Jika zakat fitrah berfungsi sebagai pembersih diri dan dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, maka kita menyebut zakat mal ini juga berfungsi sebagai pembersih atas harta yang telah kita miliki, karena kita ketahui sendiri bahwa semua harta yang kita miliki juga atas pemberian Allah. Hukum pemberian zakat mal yaitu fardu ain atau wajib bagi siapapun yang kekayaannya sudah mencapai ukuran 1 haul atau nisab, batas minimal harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kau membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Syarat-syarat zakat mal. Karena berkaitan dengan harta, maka ada juga syarat-syarat tertentu bagi orang yang akan mengeluarkan zakat mal, yaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, merdeka, yang ketiga, sudah mencapai ukuran nisab dari harta tersebut, yang keempat, sudah mencapai 1 tahun atau untuk hasil pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen, yang kelima, milik pribadi, tidak punya orang lain, atau yang bersifat hutang. Rukun-rukun dari zakat mal, yang pertama, niat untuk zakat, tidak untuk keperluan yang lain-lain, yang kedua, muzaki atau orang yang zakat, yang ketiga, mustahik atau orang yang menerima zakat, yang keempat, barang yang dizakatkan. Macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama, harta kekayaan, yang kedua, hewan ternak seperti kambing, sapi, unta, dan sebagainya. Yang ketiga, barang berharga seperti emas, perak, dan lain-lain. Yang keempat, harta hasil pertanian atau makanan pokok. Yang kelima, harta hasil perniagaan. Yang keenam, harta rikas atau barang temuan. Para musaik atau orang yang berhak menerima zakat, yang pertama fakir, yaitu orang yang benar-benar sudah tidak punya apapun. Yang kelima, miskin. Kelima, pengertian harta. Harta secara umum adalah sesuatu yang berupa kepemilikan, baik itu benda maupun uang. Dalam Islam sendiri, pengertian harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai terlebih, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam, dan diwajibkan untuk mengganti rugi terhadap orang yang merusak atau melenyapkannya, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Adapun pengertian harta menurut mazhab yaitu, yang pertama, mazhab Maliki mendefinisikan harta ke dalam 2 macam, yaitu yang pertama, harta yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk memilikinya atau menguasainya. Yang kedua, sesuatu yang diakui sebagai harta milik secara uruf atau adat. Kedua, mazhab Syafi'i mengartikan harta pengertian harta secara umum adalah sesuatu yang berupa kepemilikan, baik itu benda maupun uang. Dalam Islam sendiri, pengertian harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai terlebih, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam, dan diwajibkan untuk mengganti rugi terhadap orang yang merusak atau melenyapkannya, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Jenis-jenis harta dalam Islam, yang pertama ada harta mutakawim dan gair mutakawim. Yang kedua, mal misli dan mal kimi, harta istihlak dan harta istimal, harta mankul dan harta gair manakul, harta ain dan dain, mal an ain dan mal an naf'i, harta mamluk, mubah dan mahjur, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta pokok dan harta hasil, harta khas dan harta am.